Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Yang kedua, sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Al-Mustafa, Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul menumbuhkan sifat sabar. Seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Selama kita tidak mempunyai budi pekerti yang baik, maka belumlah dikatakan beriman. Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah adalah sabar, karena sabar adalah ciri orang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang dapat menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu." Rasulullah SAW bersabda, sabar adalah cahaya. Artinya bahwa kesabaran merupakan hidayah yang datang dari Allah, yakni sebuah penerang yang dapat membimbing seseorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui ataupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsunya secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, seseorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali kepada Tuhannya, dan jika belajar, tidak boleh malu seandainya ia tidak tahu. Tidak boleh malu mengatakan, aku tidak bisa, dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi masalah seperti kepala di badan. Jika kepala itu terlepas dari badannya, maka rusaklah badan tersebut. Demikian pula sabar. Jika sabar terlepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan itu. Seorang pepatah Arab mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Oleh karena itu, seseorang yang tetap bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsunya secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu menimpakan suatu ujian kepadanya. Semua manusia pasti mendapatkan cobaan atau ujian tersebut. Hanya saja, cobaan atau ujian itu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Cobaan atau ujian itu baik yang mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat dijadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang dapat memelihara seseorang agar tidak jatuh kepada kekufuran. Sebab banyak orang yang ditimpa musibah, kemudian imannya menjadi lemah, lalu kufur atau murtad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155-156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jika kita menghadapi cobaan dan ujian dengan sabar, ikhlas, tidak berkeluh kesah, tetapi berikhtiar mencari jalan pemecahannya secara baik, insya Allah kita akan dimudahkan dalam urusan ini dan akan dimudahkan bagi kita terhadap masalah hisab. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.